Kan dari ITB masih bisa kan? Oh benar, cuma bisa diakses 840. Saya yang ngerti dari sini biasanya saya juga ya bisa ya, udah belajar dari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi. Sebetulnya tadinya awalnya memang kami akan ada presentasi terlebih dahulu, tapi tadi kesepakatan dengan tim pembina mata kuliah ini, pada akhirnya kami akan lebih banyak memberi porsi teman-teman mahasiswa untuk melakukan presentasinya. Tapi sebelumnya kami berikan kesempatan buat tim pembina Pak Aryo atau siapapun yang mewakili untuk memberikan sepatah kata pengantar terlebih dahulu untuk masuk kepentingan pembinaan ke sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira singkat saja lah, karena waktu sudah terlambat cukup banyak. Jadi kami sebagian dari para dosen pendidikan mata kuliah anti korupsi bersama sebagian sudah jadi peserta kuliah tersebut sebetulnya di bulan sana lagi sebenarnya memenuhi rasa kangen Pak sebenarnya dengan KPK. Sekaligus mulai kami masa-masa kami ini ingin menunjukkan nanti pidana korupsi dan masalah investigasi. Selanjutnya kami melakukan presentasi-presentasi dengan belajar berdasarkan studi kasus, dan materi yang kami presentasikan antara lain faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dalam perspektif budaya, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan teknologi, faktor pengontrol terjadinya korupsi, tindakan pencegahan dan pemberantasan. Sampai 1 jam, kurang dari karena setengah 12 kita harus mengosongkan ruangan nanti kemudian ya setengah 12 menambah kita kosongkan ruangan ini, ruangan ini dipakai nanti kemudian bisa kita lanjutkan sesudah jam 1 kalau memang masih diperlukan. Pertama, beberapa catatan saya berikan sebelum kita masuk ke dialog langsung.
definisi korupsi yang disampaikan tadi. Kenapa? Karena dalam kasus-kasus pengadaan barang dan jasa, ketika terjadi kasus yang ditangkap di pro, atasannya bebas. Sendirinya. Nah, oleh karena itu maka peraturan yang harus diperbaiki, dilakukan oleh KPK sejak 2005. Saya ingin garis bawah bahwa bagaimanapun hebatnya peraturan, tetap berlaku prinsip demand behind the gun. Untuk Asia Tenggara ini, sebelum kaji undang-undangnya itu Indonesia. Ya, yang paling lengkap undang-undangnya itu Indonesia. Saya memberikan contoh dalam soal pemilu. Dalam soal pemilu di Malaysia, kalau kamu semua RRI, semua TVRI, semua TV, semua media cetak, media print mendapat jatah yang sama oleh semua peserta pemilu. Jadi dari segi undang-undang kita paling hebat. Tetapi ketika terjadi pelanggaran, nah, kita juga hebat, tapi di belakang. Kita di belakang. Jadi tidak ada law enforcement, tidak ada eksekusi. Di negara-negara lain begitu terjadi pelanggaran langsung dieksekusi. Nah itu bedanya. Oleh karena itu saya katakan bahwa tetap dengan behind the gun. IT misalnya yang mengenter data bukan malaikat, yang mengenter data manusia. Jadi karena manusia mengenter data, ketika misalnya data itu 1000, dia hilangkan 1 0 menjadi 100, maka outputnya tetap apa menjelang pilek atau pemilih pilpres. Itu kan hasilnya seperti begini. Hasilnya itu betul, objektif, tapi respondennya yang menentukan siapa? Tentu saja orang-orang luar Jakarta, orang-orang luar Jawa semua, misalnya orang Bugis, orang Batak, orang Makassar di Tanjung Priok, seperti itu. Kalau misalnya di Menteng, Jakarta Pusat, pasti pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha. Jadi hasil dari polling itu benar. Pemeriksaan pengadilan Pak Antasari itu terbongkar bahwa SMS mengancam itu bukan dari HP Pak Antasari, tapi bukan Pak Antasari yang mengirim SMS itu melalui website, melalui web, seperti itu kan. Jadi nomornya nomor Pak Antasari, tapi bukan Pak Antasari yang menjadi integritas. Selalu jatuhnya di integritas. Oke. Juga mau ditanggapi dulu kayak gini. Mau tanggapin? Jawab, rakyat itu gimana caranya bisa melapor? Apakah caranya hanya dengan email saja, atau tertulis saja, atau datang ke kantor KPK, atau gimana? Iya. KPK Pak, dari webnya di site web online itu kurang kelihatan Pak. Jadi kalau orang misalnya di ada sebar gitu KPK gitu. Jadi kalau dia mau melapor, dia bingung menunya apa. Mohon untuk webmasternya dibagusin webnya biar lebih jelas orang lapor. Kalau biasanya kan orang kan bukan orang pun porsinya lebih besar, porsinya sama gitu. Terus yang saya potong laporan dari KPK atau laporan dari maksudnya form untuk melapor. Jadi maksudnya link untuk ke form itu tuh agak sulit Pak. Oh, anu kapasitas. Eager untuk mengklik kurang eye catching Pak. Oh, nah, betul. Oke. Yang kedua berangkat dari itu ya saya kelompok saya mencoba membuat itu. Jadi ada baiknya gitu kan kalau laporan itu kan bentuknya hanya form saja Pak. Kalau saya melihat ya kenapa nggak ditambahin petugas KPK bukan KPK nggak bakal sebenarnya jadi dia merekam bahwa dia ini lagi korupsi nih. Nah dengan cara itu dia melapor nggak hanya tulisan aja gitu, nggak hanya tulisan, nggak hanya email, tapi dengan dia udah apa namanya merekam bukti video itu bisa langsung diupload ke KPK-nya atau dikirim KPK dan itu bakal kan berarti kan istilahnya itu sih. Saya terima surat dari Bandung begitu. Jadi dikira KPK itu juga KUA. Atau waktu saya masih di KPKPN dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya minta anggota DPRD ini diproses. Saya kenal dia betul karena saya sama-sama satu sekolah. Sekarang saya carikan rekening dia yang ada uang masuk yang kemudian bisa ditelusuri bahwa ada uang masuk bermasalah. Ketika bisa di-trace. Nah seperti itu. Jadi
terkadang itu kita sampaikan kepada lapor-lapor seperti itu, tapi kemudian komplain, mereka protes, dan saya mengerti. Loh, kan KPK digaji untuk mencari alat bukti, kan kami tidak punya. Jadi kan misalnya kan kita kan apa namanya, waktu itu dengan berita ada masalah ITB yang katanya bukti itu di Jakarta. Terus dari situ dengan menciptakan sistem yang bisa menangani masalah itu. Dan kan jadi kan itu unik Pak, susah dilakukan. Jadi pakai sidik jari, karena sidik jari itu sudah kembar pun tetap sidik jari berbeda. Sedangkan tes kebohongan. Ada tes kebohongan. Ini sudah pernah saya gas di KPK tapi belum sempat dilaksanakan. Kelompok 13. Produsennya sebenarnya juga udah ada. Kita sebagai kelompok cuman penasaran sebenarnya gimana sih cara kerjanya, dan mungkin nggak kita bikin yang lebih simpel. Lalu dari ide itu sebenarnya kita langsung cari studi literatur sama lihat dari internet. Ternyata cara yang paling simpel adalah dari resistansi kulit, resistansi alergi kulit, di mana orang berbohong itu likely untuk berkeringat, dan itu merupakan salah satu cara paling ampuh. Jadi sebenarnya salah satu cara yang paling ampuh itu harganya murah. Nah, kami mencoba membuat prototipe-nya dan dilaporkan polisi. Ya, mungkin nanti. Ditahan dulu. Lagi mungkin sebelumnya. Terima kasih dan mohon maaf kalau masih, ya mungkin kalau kami boleh jujur itu ngerjainnya mungkin yang paling niat tuh yang seminggu sebelum. Jadi harapannya memang perhatiannya, memang kemarin kita masih UAS ya Pak ya, UAS dan nyari libur, dan ya kalau ini sudah cukup bangga ya, jadi kita juga luar biasa nih. Nah harapannya kalau emang ada riset dan salah program tidak masuk dalam sistem fokus. Saya sebetulnya ada apa sih? Tapi kalau emang boleh minta waktunya terakhir Pak, biar penasarannya hilang gitu. Karena dari tadi kamu minta jalan-jalan KPK ngapain? Saya bilang isinya mah kantor-kantor gini aja. Cuma ada penasarannya Pak. Boleh tambahan Pak? Pengaduan masyarakat, LHKPN, kemudian ada wartawan. Jadi lantai 2 itu DVD Indah. Kita menggunakan sehingga nomor lagi. Itu berlapis, itu berlapis. Jadi itu apa namanya sangat sekali. Kemudian ada ruangan di sini yang meskipun penasihat itu level kedua di KPK, itu tidak bisa masuk kecuali atas perintah. Itu kita ciptakan sedemikian rupa agar supaya betul-betul bisa berjalan dengan optimal, baik menyangkut hasilnya maupun kerahasiaan. Itulah suasana di KPK. Karena itu maka tahun berapa dan jurusan apa? Desain produk tahun lulus 93. Tahun lulusnya Pak. Rahasia itu. Itu yang tiga mas aku sih. Badira. Dan Dan itu politeknik Pak. oh politeknik. Kenapa orang? Itu maksud. Kalau boleh juga mohon sebelum keluar kita mengabadikan diri. Yang belum difoto silahkan Pak, bisa bukan pasti. Ini sebagai penutupannya mungkin acaranya foto bersama dengan Bisa ada yang dulu.
yang bisa di belakang juga Perempuan itu berdiri ya. ya. Tar. Bos dapat nggak mas? Dapat nggak? Mendingan Ke bawah. Ada yang ini deh, yang ini duduk aja. Yang barisan keduanya. Yang aslinya mana sih? Di ini mana? Yang ini nggak masuk. Nggak bisa sampai huruf itu tuh batasnya. Bang masuk